Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 106, dikerjain. Vino baru menyadari bahwa istrinya sudah tidak bersuara lagi. Dipandangnya ke belakang dan melihat Safira yang ternyata sudah tertidur, dengan melipatkan tangan di atas meja dan menjadikannya sebagai bantal. Dipandangnya rujak sudah dibuatnya bersama dengan Rangga. Rangga diam ketika memandang kakak angkatnya ternyata sudah tertidur sambil menunggu rujak. Kasihan Kak Fira, pasti dia kelamaan nunggu sampai tertidur, ucapnya. Iya, sepertinya Fira tertidur karena kita membuat rujak. Vino meletakkan piring berisi rujak ke atas meja. Apa yang dikatakan oleh Rangga membuat rasa kesalnya hilang. Mas antar Kak Fira ke kamar, rujaknya aku yang bawa. Nanti bangun tidur, pasti dicarinya. Rangga berikan usulannya. Iya, Vino meletakkan piring berisi rujak ke atas meja. Dibukanya apron berwarna pink yang masih dipakainya. Dengan segera digendong tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati. Rangga buka apron yang dipakainya dan melihat piring berisi rujak dan mengikuti Vino dari belakang. Dengan cepat Rangga membuka pintu kamar ketika Vino sudah berdiri di depan pintu kamar. Aku izin masuk ya mas, pamitnya. Iya, jawab Vino. Rangga meletakkan rujak di atas nakas yang ada di samping tempat tidur. Pria itu kemudian keluar dari kamar dan menutup pintu itu dengan rapat. Di lantai 2 ini ada kamar Mimi dan Pipi, kamar Safira dan kamar Zainab. Sedangkan kamar Rangga dan Zidan ada di lantai bawah. Langkah kakinya terhenti ketika berada di depan pintu kamar milik Zainab. Baru melihat pintu kamarnya saja jantungnya sudah berdegup kencang. Hatinya juga sangat senang. Ia tersenyum dan megang dadanya. Enggak sabar nunggu dapat surat izin biar bisa masuk ke dalam, ucapnya dalam hati. Ia kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut. Niatnya cuma mau ambil minum dalam kulkas. Nyatanya di kerjaan si kembar tengah malam. Rangga tersenyum dan kembali turun ke bawah. Sesuai dengan tujuan awalnya, ia langsung ke dapur. Rangga senyum-senyum sendiri ketika membuka pintu kulkas dan mengambil air dingin. Semoga aja Mas Vino bisa sabar. Benar-benar keponakan usil. Bukan hanya dedinya saja yang dikerjain, tapi omnya juga, ucapnya kemudian. Setelah meneguk air dingin di dalam botol, Rangga kembali ke kamarnya dengan bawa botol minuman tersebut. Sayang, bangun. Vino membangunkan istrinya yang masih terlelap. Vira masih ngantuk. Tidak ingin tidurnya terganggu, Safira menarik selimutnya hingga ke puncak kepalanya. Sayang, ini sudah subuh. Kamu sholat dulu. Vino sudah sejak tadi membangunkan istrinya. Namun istrinya tidak mau bangun dan pada akhirnya pergi ke masjid untuk melakukan ibadahnya. Setelah pun dilihatnya Safira masih tertidur. Dia tidak selimut yang menutupi kepala istrinya. Matanya berangsur-angsur terbuka ketika mencium aroma rujak. Mas, Vira baru ingat. Tadi Vira mau makan rujak, tapi ketiduran. Rujak Vira mana, mas? Nggak sopan. Sudahlah minta rujak di tengah malam. Gitu rujaknya siap, malah tidur. Vino menarik hidung istrinya. Ia kemudian tersenyum mengusap perut dan mencium bagian kiri serta kanan. Vira ketiduran. Safira berasal duduk dan mencari rujaknya. Tapi kamu sholat dulu, Vino mengingatkan. Iya mas, Vira makan dikit dulu ya rujaknya. Dan melihat piring berwarna putih tersebut dan meletakkan di atas tempat tidur. Vino tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Ia tidak menyangka ternyata apa yang dikatakan oleh Rangga memang benar. Begitu terbangun, Safira langsung mencari rujaknya. Apa enak? Iya, enak sekali. Nanti Vira makan lagi. Diletakkannya piring rujak ke atas nakas. Setelah makan beberapa sendok. Ini handuknya. Vino berikan handuk yang sudah disiapkannya. Safira tersenyum memandang suaminya. Perhatian kecil seperti ini saja sungguh membuat hatinya senang.
Apa mau aku temani mandinya? Gak usah, Vira bisa mandi sendiri. Ia beranjak dari tempat tidur dan membuka pakaiannya, serta meletakkan handuk di tubuhnya. Vino tersenyum menang istrinya. Pria itu mengangkat handuk yang dipakai Safira ke atas dan perut rata yang putih kini terlihat di pandangannya. Anak Dedi mandi sama Momia. Mandinya yang bersih, biar wangi. Diciumnya perut tersebut. Iya, Dedi, kami mandi dulu. Safira tersenyum dan kemudian pergi kamar mandi. Vino menyiapkan perlengkapan sholat istrinya. Ia kemudian berdiri di depan pintu kamar mandi sambil menunggu Safira yang sedang mandi. Jujur saja, ia selalu mencemaskan terhadap Safira. Mas, kenapa berdiri di sini? Safira menang Vino. Mau buang air kecil, Vino beralasan. Safira menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan suaminya. Katanya buang air kecil. Kenapa ikutin Vira? Depannya Vino yang berjalan di belakangnya. Siapa tahu kamu butuhkan sesuatu sayang. Lagian ini masih bisa ditahan, jelasnya. Safira tertawa kecil ketika mendengar jawaban dari suaminya. Sayang, mulai dari sekarang, jalannya jangan terburu-buru. Aku sangat mencemaskanmu. Kalau Vira jalannya lambat sekali, kapan nyampenya mas? Jalannya sajadah sudah terbentang. Begitu juga dengan perlengkapan untuk ibadahnya, seperti mukena. Kamu sedang hamil, jadi tidak boleh terburu-buru jalannya. Aku kamar mandi dulu. Vino tersenyum ketika melihat istrinya yang sudah mengambil mukenanya. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Vira nggak nyangka kalau Mas Vino bakalan seperti ini perhatiannya. Tapi keluarganya memang seperti ini semua. Jadi mungkin ini yang dikatakan faktor keturunan. Ia kemudian memulai melakukan ibadahnya. Habibie memandang Zainab dan juga Rangga secara bergantian. Begitu juga dengan Arumi yang tampak mengerutkan keningnya. Kalian mau kemana? Arumi memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Melihat Zainab yang sudah cantik dan rapi, begitu juga dengan Rangga yang sudah rapi dengan baju kemeja panjang tangan berwarna biru pekat. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Putri dan anak angkatnya sudah rapi di pagi seperti ini? Bukankah ini hari libur? Aku mau ke kantor sama Zainab, Mi. Jawab Rangga tersenyum dan kemudian minum susu coklatnya. Meskipun usianya sudah 24 tahun, namun tetap saja Rangga masih mengkonsumsi coklat setiap hari. Ngapain? Tanya Habibie. Sebelum aku berangkat ke tempat tugas aku, mau jarin Zainab dulu, Pi, untuk bisa memantau perusahaan dan mengecek perusahaan. Kening Habibie berkerut ketika mendengar penjelasan dari Rangga. Dipandangnya wajah Zainab dengan tidak percaya. Apa kamu yakin? Dipandangnya Rangga. Yakin, Pi. Nanti aku bakalan ajarin Zainab apa saja yang dikerjakan dan apa saja yang harus diceknya. Mulut Habibie membulat ketika mendengar ucapan Rangga. Ain dikasih gaji, kata Barangga 20% dari pendapatan perusahaan. Zainab berkata dengan penuh semangat. Mulut Arumi dan Habibie membulat ketika mendengar penjelasan dari Zainab. Nanti, bila setiap kali libur, aku akan datang ke sini untuk mengecek perusahaan aku. Untuk masalah pengiriman barang, semuanya akan berdata secara online. Jadi nanti, Zainab akan memantau karyawan dan melihat laporan, Rangga menjelaskan. Zainab nanti kuliah, ucap Arumi. Iya, Mi, nanti akan cek perusahaan Bang Rangga, kalau nggak ada jam kampus. Perusahaan, kalau tidak ada yang mengawasi secara langsung, memang sangat tidak baik. Rawan dari karyawan yang nakal. Jadi menurut Pipi tidak apa, bila Zainab bisa membantu. Namun, Zainab harus ingat, proses utama, kuliah. Iya, Pi, Zainab tersenyum. Kasihan anak gadis Mimi. Ini Rangga buat anak Mimi jadi cepat dewasa. Arumi tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Tapi dulu, Mimi masih semester 1 atau semester 2. Sudah dikasih Pipi rumah sakit dan sudah menghandle rumah sakit. Jadi, Mimi yakin Zainab pasti bisa.
Rumi tidak melarang Rangga untuk memberikan kepercayaan terhadap calon istrinya. Melihat Rangga bisa mandiri dan berdiri dengan kaki sendiri sudah membuatnya bangga. Bila nanti kesulitan, kasih tahu Pipi. Pipi bakalan bantu. Habi tersenyum menang Zainab. Di luar dugaannya, kedua orang tuanya mau mendukung seperti ini. Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.